Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore semua. Bagaimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi kita di pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, langsung saja hari ini kita akan memasuki materi tentang rekayasa, yaitu wirausaha produk peralatan teknologi terapan, yang mana untuk video pembelajaran ini akan Ibu buat menjadi 2 part, yaitu part satunya minggu ini, sedangkan part 2-nya akan disampaikan di minggu depan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini cuma ada 2, yaitu kalian harus dapat menentukan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha produk peralatan teknologi terapan, dan yang kedua, kalian harus mampu menganalisis sistem produksi usaha produk peralatan teknologi terapan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Ya, langsung saja kita memasuki bagian A, yaitu perencanaan usaha produk peralatan teknologi terapan. Untuk teknologi terapan itu sendiri, itu merupakan suatu produk hasil pembuatan dan perpaduan dari teknologi-teknologi yang lain. Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha peralatan teknologi terapan itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor teknis dan non-teknis. Untuk faktor teknis itu dapat dilakukan dengan terus menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Sedangkan faktor non-teknis itu diantaranya meliputi perencanaan, menetapkan tujuan, kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada, inovasi, pemasaran yang merupakan kunci keberhasilan, dan semangat juang yang tinggi. Untuk perencanaan usaha produk peralatan teknologi terapan ini kurang lebih sama aja penjelasannya atau komponen-komponennya seperti bab sebelumnya. Jadi Ibu tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi. Ya, Ibu langsung saja ke karakteristik sumber daya manusia. Ya, karakteristik sumber daya manusia ini sangat diperlukan sekali untuk menunjang keberhasilan suatu usaha. Yang mana dalam hal ini kan usaha teknologi terapan. Nah, itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan menganalisis, kemampuan merencanakan, keterampilan berorganisasi, membuat penilaian, membuat keputusan, memenuhi standar yang dipersyaratkan, mampu berinteraksi dan komunikasi, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tekanan, dan memiliki karakter untuk selalu mengembangkan diri. Ya, selanjutnya ini ada matriks analisis SWOT. Untuk analisis SWOT ini paling banyak dipelajari itu kelas 11. Jadi, coba kalian ingat-ingat apa itu analisis SWOT. Ya, jadi analisis SWOT itu S-nya adalah strength atau kekuatan, W-nya itu adalah weakness atau kelemahan, O-nya itu adalah opportunity atau peluang, dan T-nya adalah threat atau ancaman. Nah, matrik SWOT ini itu digunakan untuk mengetahui kesiapan sebagai acuan untuk menjalankan usaha. Selanjutnya B, yaitu produksi peralatan teknologi terapan. Yang pertama yaitu ada manfaat pasar. Pasar merupakan mekanisme usaha yang menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual, yang mana diantaranya itu terdapat perilaku pembeli dan penjual, ada komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang disepakati, dan regulasi. Nah, untuk jenis pasar, menurut fisiknya itu dibedakan menjadi pasar konkret atau tempat untuk transaksi langsung, dan pasar abstrak, yaitu transaksi dilakukan secara online. Seperti sekarang itu ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Filosofi dari usaha atau bisnis merupakan seluruh kegiatan memindahkan produk dari produsen ke konsumen dan menarik uang dari konsumen ke produsen, sehingga produsen harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui produk apa saja sih yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen melalui komunikasi keduanya. Nah, informasi yang perlu digali diantaranya meliputi produk yang diinginkan, harga yang dapat dijangkau, selera yang diinginkan, dan cara memperoleh produk yang mudah dan menyenangkan. Nah, untuk manfaat suatu produk, baik itu berupa produk barang ataupun jasa atau kombinasi keduanya yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, itu meliputi ada manfaat utama, ada manfaat dasar, manfaat tambahan yang diinginkan, manfaat tambahan yang diharapkan, dan manfaat tambahan yang membuat kejutan. Yang kedua yaitu sistem produksi usaha peralatan teknologi terapan. Itu hanya ada ide dan peluang usaha produk
peralatan teknologi terapan. Nah, itu contohnya pada peralatan pemerah susu sapi otomatis. Bisa dilihat bahwa itu alat pemerahnya itu sudah merupakan alat yang otomatis. Jadi tidak lagi peternak yang memerah sapinya, tapi udah dilakukan oleh alat. Dan bahkan juga ada aktivitas produksi yang dari alat pembersihan sapinya sampai alat untuk penampungan susunya itu dilakukan secara otomatis semua. Nah, adanya peralatan pemerah susu sapi otomatis ini itu merupakan hasil dari pengembangan produk baru usaha dalam bidang peralatan teknologi terapan yang mengarah pada pengendalian otomatis berbasis microcontroller dan penggabungan dengan beberapa aplikasi menggunakan sensor. Di antaranya sensor pengukur jarak, sensor kedekatan atau proximity, sensor pendeteksi api, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gas. Sensor sebagai komponen penginderaan sebuah sistem kendali yang menggunakan komponen elektronika ini sudah sering digunakan di masyarakat pada saat ini. Jadi pada intinya, produk peralatan teknologi terapan ini mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, keamanan, dan konsistensi dalam proses produksi. Ya, keragaman produk teknologi terapan itu sebagai upaya untuk memberikan solusi pada masyarakat dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Daya dukung yang ada di daerah dalam membuat produk rekayasa teknologi terapan itu dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah pada potensi-potensi sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan sumber daya budaya yang tersebar di daerah. Nah, daya dukung ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Nah, ini ada beberapa produk peralatan teknologi terapan. Yang pertama yaitu yang bentuknya drum itu merupakan komposter, yang mana komposter itu merupakan alat untuk pengkomposan, yaitu mengolah sampah organik pada level sampah rumah tangga. Jadi itu dalam skala kecil ya, maksudnya yang bukan yang pabrik gitu. Di dalam komposter ini nantinya terjadi proses penguraian atau dekomposisi material organik secara cepat dan higienis dengan proses kontinu. Kontinu itu terus-menerus dan tentunya dapat ditambah setiap saat timbunan sampah organiknya. Hasil akhirnya yaitu berupa kompos padat dan kompos cair yang dikeluarkan melalui saluran dan pintu yang telah ditentukan. Gambar yang di tengah itu merupakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang mana itu merupakan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air sebagai sumber energi dalam menghasilkan energi listrik. Untuk kapasitas pembangkitnya itu tergolong rendah, makanya dibilang mikrohidro, yaitu dari 5 kW sampai 100 kW. Nah, untuk PLTMH ini itu biasanya digunakan oleh masyarakat pedesaan yang memiliki potensi air yang tinggi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif dalam pembangkitan energi listrik. Nah, untuk gambar yang ketiga itu merupakan produk elektronika kendali otomatis, yaitu lampu otomatis yang bekerja dengan menggunakan sensor. Jadi, lampunya itu akan bekerja atau menyala ketika ada sensor yang menangkap pergerakan dan akan mati ketika beberapa waktu tidak ada gerakan dalam ruangan tersebut. Nah, ini Ibu nggak tahu ya kalau di rumah kalian itu pakai lampu otomatis kayak gini atau enggak, tapi yang pastinya kalau di rumah Ibu masih pakai lampu biasa yang kalau misalkan dicolok hidup, kalau enggak dicolok ya mati kayak gitu. Nah, untuk lampu otomatis ini kalau misalkan kalian pernah ngelihat drama Korea, itu biasanya kalau di apartemennya itu kalau dia ngebuka pintunya otomatis lampunya akan nyala. Dan ketika pintunya tertutup, maka otomatis juga lampunya akan mati. Nah, selanjutnya adalah fakta yang sering kita temukan di zaman serba canggih ini, yaitu di mana adanya proses produksi pada industri yang dapat dibantu dengan robot. Nah, robot ini merupakan mesin hasil dari rakitan manusia. Jadi dia buatan manusia yang mana dapat bekerja tanpa lelah membantu pekerjaan manusia yang bersifat non-stop. Dia juga bisa menjadi penjelajah lingkungan yang berbahaya, misalnya untuk penelitian. Dan robot juga bisa membantu untuk proses produksi di industri, di transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Nah, untuk kendali pada robot itu dapat secara otomatis dan teleoperasi. Secara otomatis itu berdasarkan perintah-perintah yang telah diprogram oleh pengendalinya, dan tentunya dilengkapi dengan sensor dan semua input yang diterima oleh sensor.
Jadi secara umum, robot itu memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, mampu mendeteksi lingkungan dengan menggunakan sensor, baik itu sensor panas, suhu, suara, halangan, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki kemampuan bergerak, bisa menggunakan kaki atau roda. Yang ketiga, yaitu memiliki kecerdasan buatan untuk memutuskan gerakan yang tepat dan akurat dengan menggunakan unit pengontrol. Dan keempat, yaitu memiliki catu daya listrik, yaitu bisa menggunakan baterai, aki, atau sel surya. Selanjutnya C, yaitu potensi produk peralatan teknologi terapan di daerah. Nah, itu contohnya tadi pada PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang mana itu biasanya terdapat di daerah pedesaan atau daerah terpencil, yang memiliki potensi air yang bagus, yang mana bisa dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Nah, itu dengan adanya PLTMH tentunya dapat membantu memacu pergerakan pertumbuhan usaha mikro dan ekonomi masyarakat pedesaan, yang mana nantinya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang terakhir yaitu D, proses produksi peralatan teknologi terapan. Ini sama seperti proses produksi pada bab kerajinan minggu lalu, yang mana juga dimulai dari desain produk, terus alat dan bahan pendukung yang digunakan itu apa saja, keselamatan kerja yang diperhatikan itu bagaimana, dan sampai dengan teknik pembuatannya, yang meliputi dari proses pembuatan komposter itu seperti apa, terus penggunaan komposter itu bagaimana, sampai pengemasan produk dan perawatan produk komposter itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di BSE yang telah Ibu bagikan, itu lebih lengkap. Kalau Ibu jelaskan di sini takutnya kepanjangan dan kalian nantinya jadi bosan, jadi silakan dibuka BSE-nya. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran minggu ini. Untuk minggu ini kalian dibebas tugaskan, jadi silahkan manfaatkan waktu kalian untuk mengerjakan tugas dari mapel-mapel yang lain. Ibu juga mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan ada salah penyampaian materi tadi. Nah, kalau misalkan salah penyampaian, kalian jangan segan untuk mengoreksi Ibu, tapi dengan etika yang baik dan sopan tentunya ya. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.